Bayangkan satu keputusan resmi berubah, lalu angka yang selama ini Anda anggap pasti tiba-tiba ikut bergeser. Bukan karena Anda salah menghitung, tetapi karena aturan yang menjadi dasar pembayaran bisa diperbarui, disesuaikan, atau ditata ulang lewat dokumen negara yang sifatnya mengikat. Di titik itu, yang dipertaruhkan bukan sekadar kabar di grup, melainkan kelangsungan pemasukan bulanan, stabilitas tunjangan, dan rasa aman di masa tua. Banyak orang mengira isu rapelan, THR, gaji ke-13, sampai pesangon pensiunan itu hanya soal kapan cair. Padahal sebelum pertanyaan kapan, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Berdasarkan aturan yang mana, lewat mekanisme apa, dan siapa yang memverifikasi data penerima? Karena kalau dasar hukumnya tidak jelas, maka yang beredar bisa berubah menjadi harapan kosong. Dan kalau mekanismenya tidak dipahami, celah itu sering dimanfaatkan penipu yang datang dengan kalimat paling meyakinkan. Jangan dilewati bagian ini. 1 menit yang dilewatkan bisa membuat seseorang percaya pada tanggal yang salah, percaya pada tautan yang salah, atau percaya pada orang yang salah. Dan di urusan pensiun, kesalahan kecil sering berujung panjang, dana tertahan, rekening diblokir sistem, atau data dianggap tidak cocok. Sekarang pikirkan ini pelan-pelan. Jika benar ada peraturan pemerintah tahun 2026 yang menjadi dasar rapelan dan THR pensiunan, berarti ada konsekuensi administratif yang otomatis mengikuti penyesuaian perhitungan, pemutakhiran daftar nominatif, sinkronisasi ke bank, dan verifikasi ulang identitas. Itu proses resmi. Tetapi di sisi lain, setiap kali ada kabar, akan ada uang besar, gelombang kabar simpang siur juga naik. Pertanyaannya, mana yang benar-benar keputusan negara, mana yang baru wacana, dan mana yang sengaja dipelintir agar orang panik atau berharap berlebihan? Lalu ada bagian yang lebih sensitif. Pesangon pensiunan yang disebut-sebut akan dibayar sekaligus penuh. Ini bukan isu kecil, karena menyangkut arus kas negara, kesiapan fiskal, dan kemampuan sistem pembayaran mengeksekusi jutaan transaksi. Jika benar ada perubahan skema, biasanya tidak terjadi tanpa pembahasan lintas lembaga. Tetapi pembahasan bukan berarti pengesahan, dan disinilah banyak orang terjebak. Mendengar kata dibahas, lalu menganggap pasti cair. Tenang, semua akan dijelaskan dengan urut, berdasarkan logika kebijakan dan mekanisme yang biasa dipakai negara. Dokumen, keputusan resmi, aturan, dan jalur pemberitahuan yang benar akan dijabarkan nanti di bagian penjelasan. Tetapi sebelum masuk ke sana, pegang satu prinsip yang paling melindungi hak Anda. Urusan pensiun tidak pernah dimenangkan oleh yang paling cepat percaya, melainkan oleh yang paling rapi datanya, dan paling disiplin mengikuti jalur resmi. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang sedang ramai di banyak tempat. Kabar rapelan gaji pensiunan ditambah THR pensiunan yang disebut-sebut akan cair pada 25 Januari 2026. Kabar ini makin besar setelah beredar isu bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah terbaru tahun 2026 yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Dalam situasi seperti ini, yang perlu dilakukan bukan ikut panas, melainkan memeriksa satu persatu bagian mana yang merupakan fakta, bagian mana yang masih wacana, dan bagian mana yang harus ditunggu kepastiannya melalui pengumuman resmi. Karena isu uang pensiun selalu sensitif. Ketika kabar terdengar manis, banyak pihak langsung berharap. Ketika kabar terdengar mengkhawatirkan, sebagian langsung panik. Padahal, langkah yang paling aman selalu sama. Pahami mekanisme, rapikan data, dan jauhi jalur informasi yang tidak resmi. Di dalam naskah rujukan yang dibicarakan, disebut ada berita nasional yang dipublikasikan pada 25 Januari 2026 dengan judul yang intinya, Rapelan dan THR Pensiunan 2026 resmi disahkan dan Presiden menekan PP terbaru. Dari narasi ini, garis besarnya adalah pemerintah memastikan kenaikan gaji bagi ASN aktif sekaligus pencairan tunggakan pensiun bagi para pensiunan. Total penerima disebut mencapai 1,4 juta orang. Ini angka besar, yang berarti kebijakan, jika benar berlaku, bukan kebijakan kecil, melainkan kebijakan yang menyasar sangat banyak penerima. Namun di bagian lain muncul pula angka 9,4 juta dalam pembicaraan. Angka ini juga sangat besar. Dan ketika dua angka besar beredar di ruang publik, yang sering terjadi adalah orang mencampur konteks. Ada yang menggabungkan jumlah ASN aktif dan pensiunan, ada yang merujuk pada penerima di kelompok tertentu, ada pula yang mengambil angka tanpa menjelaskan sumber dan cakupannya. Yang penting dipahami, berapapun angka persisnya dalam rujukan tersebut, dampaknya tetap sama. Ketika penerima mencapai jutaan, proses administrasi tidak bisa dilakukan seperti transaksi biasa. Bayangkan,
Jutaan data yang harus diverifikasi. Bayangkan jutaan rekening bank yang harus dipastikan aktif. Bayangkan sinkronisasi antara data administrasi kepegawaian, data kependudukan, data perbankan, dan catatan lembaga pelaksana. Maka ketika ada rapelan atau pencairan besar, prosesnya wajar bila tidak secepat membalik telapak tangan. Ini bukan soal mau atau tidak mau, melainkan soal sistem yang harus memastikan tidak ada salah bayar, tidak salah transfer, tidak masuk ke rekening yang tidak aktif, dan tidak tertahan karena perbedaan data. Di narasi tersebut juga disebut pelaksanaan penyesuaian dibagi dalam skema pusat dan skema daerah. Untuk ASN pusat, prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim, penyesuaian disebut meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, sampai tunjangan kinerja. Sementara untuk ASN daerah, skemanya disebut mirip, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Ini poin penting karena pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa daerah A terasa cepat, daerah B terasa lambat? Jawabannya biasanya bukan pilih kasih, melainkan kemampuan fiskal yang berbeda. Ada daerah dengan APBD kuat, ada yang ketat, ada PAD besar, ada PAD kecil, ada belanja pegawai yang masih longgar, ada yang sudah mepet. Akibatnya, implementasi kebijakan di daerah sering tidak seragam, tetapi untuk pensiunan, fokus utamanya tetap sama, apakah hak pensiun dan penyesuaian pensiun dibayarkan dengan benar, dan apakah mekanismenya jelas. Tujuan kebijakan dalam narasi itu disebut untuk menjaga daya beli pensiunan. Ini masuk akal karena uang pensiun dipakai untuk kebutuhan dasar, makan, listrik, air, obat-obatan, transportasi, dan biaya darurat. Seiring bertambah usia, kebutuhan kesehatan biasanya meningkat, kontrol dokter, obat rutin, pemeriksaan, dan kebutuhan tak terduga. Jika pemasukan tetap sementara kebutuhan naik, daya beli tergerus. Maka penyesuaian disebut bertujuan agar kesejahteraan pensiunan tidak semakin tertekan oleh inflasi. Lalu kita masuk ke istilah yang sering membingungkan, tunggakan pensiun atau rapelan pensiun. Dalam narasi tersebut dijelaskan bahwa tunggakan bisa muncul karena keterlambatan pembayaran yang biasanya diakibatkan proses verifikasi data. Verifikasi ini melibatkan jumlah penerima yang sangat besar dan harus cocok dengan catatan administrasi, sinkron dengan sistem perbankan, serta melalui perhitungan ulang agar setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar sesuai hak penerima. Sederhananya begini, jika ada penyesuaian yang seharusnya berlaku mulai periode tertentu, tetapi perhitungan ulang dan verifikasi memerlukan waktu, maka pembayaran yang seharusnya sudah naik pada periode itu baru direalisasikan beberapa waktu kemudian. Selisih yang tertunda itulah rapelan. Jadi rapelan bukan bonus, bukan hadiah, melainkan hak yang dibayarkan menyusul karena proses administrasi. Dalam naskah rujukan disebut pula langkah-langkah sebelum rapelan dan pencairan benar-benar direalisasikan. Pertama, penyesuaian kebijakan dan perhitungan ulang yang dikaitkan dengan inflasi dan kondisi ekonomi. Kedua, sinkronisasi sistem dengan perbankan nasional agar pembayaran masuk ke rekening yang benar. Ketiga, kerjasama dengan PT Taspen sebagai pelaksana teknis yang memastikan data, perhitungan, dan distribusi dana pensiun sesuai aturan. Prosesnya memang panjang, tetapi tujuannya mengurangi risiko kesalahan pembayaran. Narasi itu juga menyinggung sisi produktivitas. Kenaikan gaji untuk ASN aktif disebut sebagai terobosan karena kompensasi yang dianggap lebih adil diharapkan meningkatkan produktivitas dan memperbaiki pelayanan publik. Namun tetap ditekankan perlunya monitoring dan pengawasan ketat agar tepat sasaran dan efektif. Artinya, kebijakan ini diposisikan bukan hanya soal pensiun, tetapi juga soal sistem kepegawaian secara keseluruhan. Sekarang masuk ke pertanyaan praktis yang paling perlu perhatian. Ketika kabar rapelan dan THR beredar, langkah aman yang selalu relevan adalah memastikan data administrasi pensiun benar. Nama, nomor rekening, alamat, serta data pendukung lain harus sinkron. Karena jika tidak sinkron, pembayaran bisa tertahan. Lalu, waspada hoax. Isu uang adalah yang paling sering dipakai untuk penipuan. Dan jika ada masalah atau ketidaksesuaian, catat bukti administrasi dan laporkan ke kantor layanan pensiun atau lembaga terkait melalui jalur resmi. Di bagian timeline, disebut target rapelan dan THR pada 25 Januari 2026, dikaitkan dengan pengesahan peraturan pemerintah. Namun juga diingatkan bahwa meskipun ada tanggal target, realisasi tetap bergantung pada verifikasi dan penyesuaian teknis. Artinya, target bisa realistis bila proses lancar, tetapi bisa bergeser bila ada hambatan. Ini penting agar tidak ada yang menggantungkan seluruh rencana hidup pada satu tanggal sebelum ada pengumuman resmi. Setelah itu, narasi masuk ke bagian yang lebih heboh di masyarakat. Isu pesangon, pensiunan, yang katanya akan dibayar sekaligus penuh. Pertanyaannya beruntun, apakah dibayar satu kali transfer, apakah tetap dicicil, apakah berdekatan dengan gaji ke-13? Untuk memahami ini, istilah harus dipisahkan dengan tegas.
pensiun bulanan, THR pensiunan, gaji ke-13, rapelan, dan pesangon adalah komponen yang berbeda. Dalam obrolan sehari-hari, semuanya sering disebut uang pensiun, padahal mekanisme dan dasar pembayarannya tidak sama. Pensiun bulanan adalah hak rutin. THR biasanya terkait tunjangan hari raya. Gaji ke-13 umumnya dikaitkan dengan momen tertentu seperti kebutuhan tahun ajaran baru. Rapelan adalah selisih hak yang dibayar belakangan. Pesangon adalah komponen lain yang dikaitkan dengan hak tertentu saat pensiun. Maka, ketika ada kabar pesangon dibayar sekaligus, itu berarti ada perubahan skema dari pembayaran bertahap menjadi pembayaran penuh sesuai hak masing-masing. Di naskah rujukan disebut pembahasan sudah sampai level atas. Ada Kementerian Keuangan terkait kesiapan fiskal, ada PT Taspen sebagai pelaksana teknis, dan ada DPR yang ikut membahas serta mengawasi regulasi. Ini menggambarkan bahwa jika benar dibahas, isu tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi tetap perlu garis tegas, dibahas tidak selalu berarti disahkan. Banyak rencana dibahas panjang, sebagian menjadi aturan, sebagian berubah, sebagian tertunda. Karena itu, bukti resmi tetap wajib ditunggu. Naskah itu juga menyebut satu tanggal yang sering disebut sebagai titik penentu, yaitu 25 Januari 2026, sebagai momen hasil pembahasan dirumuskan secara resmi. Jika status berubah menjadi peraturan pemerintah, narasi menyebut tidak mudah ditarik kembali. Dari situ muncul pertanyaan yang sangat wajar, bagaimana nasib pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun? Apakah masih masuk perhitungan? Apakah ada prioritas? Apakah pencairan dilakukan sebelum momen tertentu atau sesudahnya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena banyak orang lelah dengan kabar manis yang ujungnya tidak jelas. Selain itu, realitas administrasi memang tidak selalu rapi. Data pensiunan tersebar, sistem antar instansi tidak selalu sinkron, rekening ada yang tidak aktif, alamat berubah, status keluarga belum diperbarui, bahkan beda satu huruf pada nama rekening bisa membuat sistem menahan pencairan. Ini realitas yang membuat lembaga pelaksana harus ekstra hati-hati karena satu kesalahan bisa berdampak luas. Dalam narasi itu juga disebut perubahan cara pandang. Pensiunan tidak lagi sekadar angka, ada pendekatan moral bahwa jasa puluhan tahun tidak boleh dilupakan. Karena itu muncul wacana pesangon sekaligus sebagai bentuk keadilan. Bahkan disebut ada faktor tambahan dalam pertimbangan seperti usia, kondisi ekonomi, dan lamanya masa pensiun. Pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun dan belum mendapat penyesuaian signifikan disebut masuk prioritas utama. Namun sekali lagi, poin yang paling melindungi adalah narasi yang menyentuh harus dibuktikan oleh aturan yang tertulis. Dalam kebijakan negara, prioritas, skema, dan mekanisme harus ada dasar hukum serta petunjuk teknis. Tanpa itu, semuanya masih berada di level cerita. Naskah tersebut juga menegaskan bahwa pencairan sekaligus tidak berarti semua orang menerima dana pada hari dan jam yang sama. Maksudnya, hak pesangon dibayar penuh dalam satu transfer sesuai hak masing-masing, bukan dicicil bertahun-tahun. Tetapi pelaksanaan tetap dibagi per batch, agar fiskal terjaga dan sistem perbankan tidak kewalahan. Batch pertama disebut fokus pada pensiunan paling rentan yang bergantung penuh pada dana pensiun dan tidak punya penghasilan tambahan. Batch berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan verifikasi. Semua golongan tetap punya hak, hanya nominalnya berbeda sesuai masa kerja, pangkat terakhir, dan komponen tunjangan. Setelah PP disahkan, langkah berikutnya disebut finalisasi data oleh Taspen dan instansi terkait. Proses verifikasi diperkirakan memakan 7-14 hari kerja. Pada fase ini dilakukan verifikasi ulang NIK, pengecekan rekening aktif, dan sinkronisasi status kependudukan. Ini disebut sebagai masa pengamanan. Jika dana besar ditransfer tanpa verifikasi, risikonya fatal. Setelah verifikasi selesai, pemberitahuan resmi disebut dikirim melalui jalur resmi seperti aplikasi Taspen Mobile. Ditekankan tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada perantara. Jika ada yang meminta biaya administrasi, meminta OTP, atau menawarkan jalur cepat, itu penipuan. Prinsipnya sederhana, pencairan resmi tidak memerlukan biaya supaya dipercepat, tidak memerlukan kode rahasia, dan tidak memerlukan tautan tidak jelas. Naskah itu juga mengaitkan dengan gaji ke-13. Pemerintah disebut melihat momen pembayaran massal gaji ke-13 sebagai peluang karena sistem biasanya sudah siap. Ada dua skenario, pesangon cair dulu, lalu gaji ke-13 menyusul, atau gaji ke-13 cair sesuai jadwal lalu pesangon masuk berdekatan. Keputusan akhir disebut bergantung pada kesiapan fiskal dan simulasi arus kas negara. Pada titik ini, pertanyaan yang sering muncul adalah, kalau cair besar, apakah bisa langsung semuanya? Jawabannya dalam narasi itu cenderung realistis. Biasanya tidak dilakukan sekaligus, serentak tanpa batch, karena negara harus menjaga stabilitas dan bank harus menjaga sistem.
Jutaan transaksi besar tanpa pembagian bisa membuat sistem overload, maka batch bukan untuk mengurangi hak, melainkan untuk menjaga proses tetap aman. Risiko keterlambatan yang paling sering disebut berasal dari hal administratif. Rekening tidak aktif, perbedaan nama, perubahan alamat, atau informasi palsu. Karena itu, langkah konkret penerima yang paling penting adalah memastikan NIK dan data kependudukan di Dukcapil benar, memastikan rekening bank aktif dan sesuai nama KTP, memantau kanal resmi, menghubungi Taspen jika ada ketidaksesuaian, serta menyiapkan dokumen pendukung jika ada perubahan status seperti perubahan nama atau status keluarga. Naskah itu juga jujur bahwa realisasi kebijakan bisa menghadapi hambatan. Sebagian orang mungkin menunggu lebih lama karena verifikasi rumit atau rekening tidak aktif. Ada kemungkinan penyesuaian jadwal jika fiskal menunjukkan risiko. Di sini, pendekatan yang bijak adalah mengutamakan ketepatan sasaran daripada terburu-buru. Dan ada pesan akhir yang sangat penting, jika dana benar-benar cair, gunakan dengan bijak. Prioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi, kebutuhan kesehatan, dan dana darurat. Hindari pengeluaran konsumtif. Sisihkan sebagian untuk kebutuhan jangka panjang. Karena tujuan utama kebijakan pensiun pada akhirnya bukan membuat orang terkejut sesaat, tetapi membuat hidup lebih stabil dan tenang. Sebagai penutup rangkuman yang rapi, kabar rapelan dan THR pensiunan 2026 sedang ramai. Disebut mencakup jutaan penerima, disebut pula skema pusat dan daerah berbeda karena kemampuan fiskal dan tujuan utamanya menjaga daya beli pensiunan di tengah inflasi. Tunggakan atau rapelan dijelaskan muncul karena proses verifikasi data yang kompleks dan pelaksanaan melibatkan kerjasama dengan PT Taspen untuk memastikan pencairan tepat sasaran. Target waktu disebut-sebut mengarah ke 25 Januari 2026, tetapi realisasi tetap bergantung pada proses teknis dan pengumuman resmi. Kemudian berkembang isu yang lebih besar, pesangon pensiunan yang katanya akan dibayar sekaligus penuh. Disebut ada pembahasan melibatkan Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan DPR, disebut ada titik penentu pada 25 Januari 2026, dan setelah itu verifikasi diperkirakan 7-14 hari kerja. Pencairan disebut dilakukan per batch untuk menjaga stabilitas fiskal dan sistem perbankan dengan kemungkinan prioritas bagi pensiunan yang rentan dan sudah lama pensiun. Notifikasi disebut akan melalui jalur resmi seperti aplikasi Taspen Mobile, tanpa pungutan dan tanpa perantara, serta bisa berdekatan dengan momen gaji ke-13, tergantung simulasi arus kas. Kesimpulannya jelas dan menenangkan, hak pensiun harus dilindungi dengan cara yang paling praktis. Rapikan data, pastikan rekening aktif, patuhi jalur resmi, dan jangan pernah memberikan OTP atau membayar biaya administrasi kepada siapapun yang mengaku bisa mempercepat proses. Dengan begitu, ketika keputusan resmi benar-benar berjalan, Anda berada di posisi paling aman untuk menerima hak sesuai aturan, tanpa panik, tanpa tertipu, dan tanpa kehilangan kendali atas keamanan finansial di masa tua.